kembali ke masa lalu. Kalian garda terdepan. Banyak pasal-pasal yang mungkin akan jadi pasal karet untuk mahasiswa, untuk masyarakat, untuk para jurnalis. Karena negara ini bukan hanya milik pemerintah tapi milik kita bersama. Sejujurnya saya sangat-sangat tidak menginginkan bahwa undang-undang perancangan ini disetujui. Karena apa? Karena banyak sekali pasal-pasal yang sangat merugikan bagi reporter ya. Meskipun saya hanya sebagai reporter magang, mungkin bisa disebutnya seperti itu. Tapi para jurnalis di luar sana yang ingin menginvestigasi ataupun melakukan hal-hal kejurnalistikan lainnya ketika dibatasi, otomatis hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas pun dibatasi juga. Oke, jadi kalau misalkan menurut aku dari sudut pandang aku sebagai anak muda itu gimana tentang RUU penyiaran, aku lebih melihat kepada yang konten kreator itu kan sekarang mulai dibatasi begitu ya, konten-konten yang harus diproduksi sama kita gitu. Sedangkan kan kalau misalkan anak muda itu berpikir harus kreatif gitu kan. Kita juga negara itu demokrasi, kenapa kita juga tidak boleh untuk mengomentari apa yang ada di negeri ini gitu. Sedangkan kalau misalkan negara demokrasi itu kan pasti mengambil juga dari suara-suara rakyat. Kalau misalkan kita dibatasi, bahkan kita apa-apa itu harus dilaporkan terlebih dahulu gitu. Kenapa tidak membuat suatu peraturan yang lebih ketat atau misalkan membuat jalan yang lain dibandingkan harus mengesahkan RUU penyiaran yang mungkin banyak memberatkan beberapa pihak gitu. Aku sebagai anak teater, anak seni yang dimana tuh kebanyakan teater tuh emang mengkritisi juga gitu, merasa terbatas gitu dengan kalau misalkan KPI ikut andil dalam dalam konten kreatoran gitulah, menurut aku ya, yang aku rasain sih kayak gitu. Paling ya emang membatasi banget lah ya, apalagi kan kita anak muda banyak banget inovasi. Anak-anak muda itu kreatif gitu. Kalau misalkan kayak gitu tuh malah bikin kita jadi jadi terpenjara nggak sih? Oke, karena kebetulan ketika ada demo itu saya meliput di sana dan saya juga ikut ke dalam ruang diskusi DPR-nya sendiri, dan saya melihat gitu ketika mereka berdiskusi, menyampaikan aspirasi, mereka hanya mencatat saja, tidak menjawab hal-hal yang dipertanyakan, dan juga tidak melakukan tidak meyakinkan kita kepada jurnalis bahwa oke, kita akan melindungi kalian, kita akan merubah undang-undang ini. Tidak ada persetujuan seperti itu. Jadi kayak mereka tuh pasif gitu sebenarnya, dan kita hanya sebagai orang yang menyuarakan hal yang tidak boleh dibatasi ketika kita sedang melakukan kegiatan kejurnalistikan seperti itu. Kalau misalkan aku harapannya ini janganlah dibatasi gitu. Mungkin nanti buatlah peraturan mungkin yang lebih atau bikin sesuatu yang bikin masyarakat itu jerak gitu. Jadi jangan sampai dibatasi dengan undang-undang tersebut, karena kalau seperti itu saya sebagai mahasiswa jurnalistik juga gitu ya, belum apa-apa, belum terjun ke media seperti apa, belum tahu lapangan seperti apa, bahkan udah dibatasi gitu. Bagaimana nanti karir-karir untuk anak muda generasi selanjutnya gitu. Mungkin pasti kebanyakan kritik ya, karena ya ini tuh menyangkut kita sebagai jurnalis muda aja, jurnalis muda gitu. Ya maksudnya ya jangan dibatasin lah gitu, apalagi kan pasal-pasalnya tuh yang 14 bab itu, yang 149 pasal kalau aku tahu ya, yang aku tahu gitu. Terus ada yang direvisi tuh kayak ngerasa nggak selaras sama kita sebagai jurnalis muda. Jadi ya kritiknya mungkin nggak usah disahkan aja. Sebenarnya kalau misalkan pemerintah ingin meregulasi terkait undang-undang baru, yang pastinya jangan merugikan salah satu pihak saja. Kedua belah pihaknya harus dipertimbangkan lebih baik lagi apakah hal ini tuh merugikan salah satunya atau tidak. Kalau misalkan untuk perancangan undang-undang penyiaran kan merugikan salah satu ya, apalagi jurnalis yang dirugikan lebih besar di sini. Jadi saya sangat tidak menyetujui jika undang-undang ini disetujui gitu dan disahkan secara resmi. Harapannya terhadap pemerintah? Oke, harapannya terhadap pemerintah, regulasi yang akan diperbarui harus lebih bijak lagi, karena negara ini bukan hanya milik pemerintah tapi milik kita bersama.